Lobster yang terkontaminasi limbah nuklir diletakkan di atas talenan. Saat Koki bersiap untuk memulai, tiba-tiba menemukan lobster ini mengeluarkan banyak cairan tak dikenal. Sebagai koki bintang 5, dengan pengalaman 40 tahun, ini pertama kalinya dia melihat situasi aneh seperti ini. Maka segera membalikkan lobster untuk diperiksa. Tapi siapa sangka, detik berikutnya, Koki tertabrak cairan putih di wajahnya. Segera memanggil murid untuk membantu. Namun setelah murid datang, dia memberikan lobster ke murid perempuan di sampingnya untuk dibuang. Dia sendiri mengambil handuk untuk membersihkan cairan tak dikenal yang mengalir di talenan. Tidak disangka, murid perempuan juga kena cipratan lobster. Tidak ada yang peduli apa itu cairan tersebut. Namun saat Koki bersiap untuk menyajikan malam itu, terjadi kejadian mengerikan. Tangannya mulai gemetar terus-menerus. Napasnya juga menjadi semakin terengah-engah. Dia segera memanggil muridnya untuk membantu menyajikan makanan. Dia sendiri berjalan goyah keluar. Tidak lama kemudian, Koki muntah. Darah segar tumpah di tanah. Dua orang yang bersentuhan dengan lobster di dapur saat itu mulai muncul gejala yang sama. Namun saat itu mereka belum tahu mereka akan segera meninggal. Setelah Koki dibawa ke rumah sakit, mereka sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Beberapa orang yang juga dibawa ke rumah sakit, pelanggan yang makan lobster malam itu. Dokter sementara tidak bisa mengetahui penyebab kematian mereka. Lobster ini berasal dari perairan terdekat, dan baru-baru ini, di laut selalu terjadi kejadian aneh yang tak terduga. Hari itu seorang nelayan pergi ke laut untuk menangkap udang. Pria itu mahir melemparkan jaring. Namun ketika dia siap mengangkat jaringnya, dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menggerakkan jaringnya. Sepertinya hasil tangkapan hari ini tidak sedikit. Pria itu sekali lagi menarik dengan keras. Melihat jaring ikan perlahan tenggelam ke dasar laut, pria itu hanya bisa naik ke permukaan untuk bernapas sebentar. Kemudian dia kembali menyelam ke dalam air. Barulah saat dia sampai di dasar laut, dia menyadari jaring ikan terikat pada batu. Dia segera mengeluarkan pisau kecil untuk memotong jaring ikan. Namun tiba-tiba cahaya di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Pria itu mengangkat kepala dengan penuh keraguan, dan melihat banyak ikan laut seperti awan hitam bergulung ke arahnya. Hanya dalam beberapa detik singkat, di permukaan laut hanya tersisa sebuah perahu kecil yang sepi. Sementara itu, jauh di Skotlandia, di dalam Institut Penelitian Kelautan, petugas jaga, Jin Mei, juga menemukan sesuatu yang aneh. Wilayah laut yang dia pantau tiba-tiba mengalami keadaan darurat, maka dia segera pergi ke tepi laut, mengendarai speedboat menuju lokasi penyelaman perangkat selam. Kemudian dia turun ke air untuk bersiap-siap, mengambil kapal selam kembali untuk diperiksa. Kapal selam terjerat dalam jaring ikan. Saat dia sibuk mempersiapkan untuk melepaskan jaring ikan, tiba-tiba lampu di pelampung berkedip. Suara menusuk telinga terdengar di sekeliling. Jin Mei merasa tidak enak. Dia segera mempercepat untuk melepaskan kapal selam dan menyelam ke atas. Saat itu kabut tebal di sekeliling. Suasana sangat misterius. Perahu cepat yang semula terikat di pelampung juga melayang jauh di sana. Jin Mei tidak sempat berpikir banyak. Segera membawa kapal selam kembali ke tepi pantai. Setelah diperiksa, teknisi menemukan bahwa kapal selam memiliki kerusakan pada papan sirkuitnya. Maka mereka mengganti papan sirkuit yang baru untuk Jin Mei. Kemudian Jin Mei dan pacarnya membawa kapal selam yang telah diperbaiki ke dekat pelampung. Mereka bersama-sama menurunkan kapal selam ke dalam air. Mereka bisa menunggu saat mereka bersiap pulang. Pacarnya tiba-tiba melihat sesuatu mengapung di permukaan air, berupa beberapa benda padat berwarna putih. Jin Mei segera mencari kail saat melihatnya. Dia mengaitkan benda yang mengapung itu. Lalu dia dan pacarnya mengeluarkan korek api. Ternyata itu adalah senyawa metana. Biasa disebut dengan es metana. Terbentuk setelah alga mati dan tenggelam ke dasar laut. Melepaskan metana saat terurai, hanya membeku saat terpapar suhu rendah. Tiba-tiba pacarnya melihat sekelilingnya lagi mengapung banyak es metana. Pemandangan ini membuat Jin Mei terkejut. Selama bertahun-tahun bekerja dalam penelitian kelautan, ini pertama kalinya dia melihat banyak es metana seperti itu. Maka dia segera merekamnya dengan ponselnya, mengirimkan rekaman ini kepada rekan kerja untuk diteliti. Di tepi laut Kanada yang jauh juga terjadi fenomena aneh muncul. Seekor paus pembunuh yang beratnya beberapa ton secara misterius mati di pantai. Tubuhnya penuh dengan luka besar, tetapi tak seorang pun tahu alasannya. Leon yang bekerja dalam penelitian kelautan mengklaim bahwa dia pernah melihat paus pembunuh ini sendiri.
Setiap tahun paus pembunuh ini akan mengikuti migrasi kelompok ke Pulau Vancouver untuk menyelidiki penyebab kematian paus pembunuh. Leon khusus menemui nelayan di sekitar untuk mengetahui informasi. Nelayan mengatakan pagi ini ketika dia berlayar, dia diserang oleh sekelompok paus pembunuh. Kemudian dia membawa Leon melihat perahunya, hanya untuk menemukan perahu itu digigit oleh paus pembunuh. Hal ini membuat Leon bingung. Paus pembunuh adalah hewan sosial, yang biasanya lembut, dan tidak pernah menyerang manusia secara agresif. Tetapi mengapa paus pembunuh ini sekarang menjadi sangat ganas tiba-tiba? Untuk mencari tahu kebenaran, Leon pergi sendirian ke laut dengan perahunya. Karena saat itu ada sebuah kelompok paus pembunuh lewat daerah laut ini. Namun yang tidak dia ketahui, kapal wisata juga berniat membawa sekelompok wisatawan berlayar. Tujuan perjalanan ini adalah untuk membawa wisatawan melihat migrasi paus. Leon meletakkan perangkat deteksi ke dalam air. Kemudian ia memakai headphone untuk mendengarkan gerakan paus. Namun saat ia sedang mendengarkan dengan khusyuk, seekor paus sperma raksasa diam-diam mendekati perahunya. Melihat paus sperma tidak menyerang, Leon bahkan bersiap untuk menyapanya. Namun siapa sangka paus sperma tiba-tiba menyelam dan pergi. Pada saat yang sama, kapal wisata di sisi lain sudah tiba di daerah di mana paus sering muncul. Tanpa mereka sadari, sekelompok paus pembunuh yang pemarah dengan gagahnya mendekati kapal mereka. Dari kejauhan, Leon melihat melalui teropong. Melihat pemandangan mengerikan ini, dia menyadari bahwa kelompok paus pembunuh ini mungkin mengira bahwa tiket kapal mereka sangat berharga. Sehingga dia segera mengendarai speedboat mengejarnya, berencana untuk memberitahu kapal pesiar untuk menghindari serangan. Namun yang pertama kali mencapai kapal pesiar adalah paus kepala yang beratnya mencapai 30 ton, lebih besar dari Godzilla. Peneliti biologi laut Leon segera terlihat paus itu tiba-tiba melompat keluar dari permukaan air, melakukan putaran udara 360 derajat, kemudian jatuh berat ke permukaan air. Semua orang sangat senang melihat pertunjukan yang begitu mengagumkan. Melihat pertunjukan yang begitu mengagumkan. Siapa yang tahu, detik berikutnya kemudian segerombolan paus pembunuh berkumpul, menyerang para wisatawan yang jatuh ke air. Orang-orang di air berlomba melawan kematian dengan putus asa, mengeluarkan walkie-talkie dan memanggil bantuan. Orang-orang di air berlomba-lomba dengan kematian. Namun menghadapi penguasa laut seperti ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Leon di kapal sedang terburu-buru, penyelamatan beberapa anak. Namun akhirnya sebagian besar wisatawan dimakan dengan kejam oleh paus pembunuh. Bahkan lobster di dalam air mengalami mutasi aneh. Setiap orang yang melakukan kontak akan melakukannya, mengalami demam tinggi dan diare akut. Sebelum dokter bisa memahami situasinya, mereka sudah meninggal. Dengan peningkatan jumlah orang yang dibawa ke rumah sakit, ahli rumah sakit, Lily, memulai penyelidikan sendiri. Dia pertama-tama menemukan restoran itu untuk mengetahui situasinya dari manajernya. Mengetahui bahwa ada 2 asisten koki yang bersentuhan dengan udang, maka dia segera pergi ke rumah seorang asisten perempuan. Siapa sangka begitu masuk ke rumah, melihat gadis yang sudah meninggal, dan mulutnya memuntahkan darah hitam seperti koki. Semuanya adalah darah hitam. Perairan Norwegia di sisi lain, untuk menyelidiki mengapa hidrat metana muncul dalam jumlah besar di permukaan laut, tim Kim Mei mengirimkan kapal penelitian. Kapal telah mencapai wilayah laut itu. Saat kapal selam terus tenggelam, mereka menemukan di dasar laut banyak makhluk tak dikenal. Makhluk-makhluk yang tampak bercahaya ini berkumpul menempel pada es metana. Mungkin ini adalah es metana. Alasan mengapa muncul ke permukaan air. Maka mereka membawa beberapa cacing pulang. Setelah melalui penelitian anatomi, para ahli menyatakan belum pernah melihat makhluk seperti ini. Yang mengejutkan adalah mereka menemukan kemampuan reproduksi cacing ini melebihi makhluk yang diketahui di bumi. Yang paling penting adalah cacing-cacing ini terus merusak dasar laut, es metana dan mikroorganisme lainnya. Semua orang tidak akan pernah tahu. Untuk mengungkap kebenaran, tim berencana mengirimkan kembali kapal penelitian untuk menyelidiki. Namun kali ini mereka menghadapi bahaya. Saat alat deteksi terus turun,
Tiba-tiba terjadi getaran hebat di permukaan laut. Tidak ada badai sama sekali. Permukaan laut yang awalnya tenang, mendidih seperti air. Para ilmuwan bingung. Mereka saling memandang tanpa tahu penyebabnya apa sebenarnya. Untuk mencegah kejadian tak terduga, mereka harus mundur sementara, menghentikan penelitian di wilayah ini. Leon, yang berada jauh di Kanada, juga memulai penyelidikan sendiri untuk mencari tahu alasan paus pembunuh menyerang manusia. Mereka pergi ke perusahaan kapal kargo, karena beberapa hari sebelumnya perusahaan ini, 2 kapal kargo diserang paus pembunuh. Yang lebih aneh adalah, saat mereka mencapai wilayah laut itu, kapal kargo tiba-tiba kehilangan kendali. 2 paus pembunuh raksasa menyerang mereka, menyerang kapal kargo mereka dengan ganas, dan kami kehilangan kendali. Saya mencoba mengemudi tapi tidak merespon. Apakah kehilangan daya? Tidak, ada masalah dengan kemudi. Kemudinya rusak. Terkunci. Kapal kargo itu cukup besar, hanya menghindari bahaya tenggelam. Namun ketika mereka kembali ke pelabuhan, menemukan kerang aneh di kapal. Awak kapal mengatakan kapal sangat bersih saat berangkat. Hanya dalam 18 hari, menjadi seperti ini. Bolehkah saya mengambil sedikit? Ambil saja, kami punya banyak. Malam itu, kapal penelitian yang berlabuh di laut, mengalami kejadian aneh. Gadis yang sedang bertugas sedang di depan komputer, sedang melakukan panggilan video dengan pacar. Tiba-tiba sinyal komputer terputus. Layar pacar berubah menjadi salju. Bahkan hiasan di atas meja juga bergetar hebat. Kejadian yang sama seperti yang mereka alami siang tadi muncul kembali di permukaan laut. Gadis itu buru-buru bangkit dan melihat monitor belakang. Kepiting yang terinfeksi dan bermutasi oleh limbah nuklir, seperti ribuan tentara yang menyerbu. Semuanya melarikan diri dari laut dan mendarat di pantai. Di sebuah kota kecil di pinggir laut di Afrika Selatan, pasangan muda yang sedang jatuh cinta, kencan resmi pertama. Tiba-tiba seekor kepiting kecil berwarna oranye muda mendaki ke paha gadis itu. Mereka yang tumbuh besar di tepi laut sejak kecil, belum pernah melihat fenomena yang aneh seperti ini. Si pemuda menarik tangan kekasihnya dan berlari secepat kilat. Sepeda motor baru saja dinyalakan. Pasukan kepiting sudah mengejar mereka. Tiba-tiba di depan mereka muncul sesuatu yang menakutkan. Si pemuda melakukan pengereman mendadak. Keduanya terlempar keluar. Hanya dalam sekejap, seluruh kota kecil sudah tenggelam di lautan kepiting.